Mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam selama 3 sampai 4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3 sampai 5 kilometer. Waktunya adalah malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar dan juga boleh bermalam paling sedikit 2/3 malam. Bermalam di Mina pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Inilah yang diwajibkan bermalam di Mina bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 12 sampai 13 saja. 5. Tawaf wada. Tawaf wada adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci. Sama dengan tawaf sebelumnya, tawaf wada dilakukan di saat akan meninggalkan Baitul Makkah. 6. Menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram. Menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan karena orang yang melanggar aturan ini dikenakan dam atau denda. Wajib umroh yaitu sebagai berikut: 1. Ihram dari mikotnya. 2. Menjauhkan diri dari segala muharramat atau larangan umroh yang banyaknya sama dengan muharramat atau larangan haji. Rukun haji dan umroh. Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan maka baginya dianggap batal. Berbeda dengan wajib haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib haji ini tidak ditentukan sahnya suatu ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dikerjakan maka wajib digantinya dengan dam atau denda. Rukun haji dan umroh ada 6, yaitu 1. Ihram atau berniat. Ihram adalah berniat mengerjakan haji atau umroh. Bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis, dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala. Sedangkan perempuan seperti halnya salat tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan. 2. Wukuf. Hadir di Arafah. Wukuf adalah tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur. Setiap orang yang haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah. Pada waktu tersebut wukuf adalah rukun penting dalam haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak dengan mengangkat kedua telapak tangan dan menghadap kiblat. 3. Tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian, menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri yang mengelilinginya. Mulai tawaf dari arah Hajar Aswad, batu hitam yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Macam-macam tawaf sendiri ada 5 macam, yaitu tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah. B. Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji. C. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah. D. Tawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah. 4. Sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut. A. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. B. Dilakukan sebanyak 7 kali. C. Melakukan sa'i setelah tawaf qudum. 5. Tahallul.
Tahlul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. 6. Tertib. Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan mulai dari tawaf sampai tahallul.